singgung titik kadung murang-muring terus dieling-eling. Sampai meneh-meneh dieling-eling hobian iki. Ngoten terus dieling-eling. Nah niki tipe sing nomor loro niki. Tambah boten sae malih niki. Sik ngancam niku nggih. Niku mboten sae. Nah, sing sae niku ya napa? Sing sae niku wong gak gampang murang-muring. Gak gampang murang-muring. Nah, kesinggung ya gak gampang murang-muring. Lamun murang-muring ya cepet ya cepet mari. Niku sing sae niku nggih. Nek kula sampeyan nek saged ngoten, ya gak gampang murang-muringan, gak gampang kesinggungan. Ya nek murang-muring ya jenenge murang-muringi menungso pasti karena pun dadi mulai lahir niku dadi nggih. Murang mesti menungso mboten enten. Ya ngoten. Ya aja gampang murang-muringan nggih. Nek murang-muring ya cepet mari. Niku sing sae niku. Sampeyan milih sing pundi? Sampeyan gampang tersinggung napa? Gak gampang tersinggungan sampeyan. Oh, kata-kata iku lho kali sampeyan gampang tersinggung nggih. Gampang tersinggung. Nah, dari Kanjeng Nabi wong nek iso nawa niku gak murang-muringan besok niku angsal dina kiamat ini besok selalu mendapatkan rahmat oleh rahmat Gusti Allah, dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda asyadidu bisur'ati laisa syadid ora ono apa asyadidu wong kang rusa wong kang kuat bisur'ati kelawang kuat oleh gelutan, kuat gelut. Innamas syadid dari Kanjeng Nabi angin pastine utawi wong kang kuat niku alladzi yaiku wong yamliku kang mekek sapa wong nafsahu ing awak dhewe wong indal ghadabi nalikane murang-muring. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sing diarani wong kuat niku duduk wong sing kuat gelut menangan niku sanes. Terus nek tinju menangan niku wong kuat sanes niku. Dari Kanjeng Nabi yang diarani wong kuat niku niki alladzi yamliku nafsahu indan. Nah, orang yang bisa menahan marah. Ketika mau marah dia tahan. Kok gak sida murang-muring. Sakjane iso murang-muring. Aku sakjane mangkel mbek awak. Tapi sampean tahan. Tidak jadi murang. Nah, itu orang yang namanya orang kuat kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyadid alladzi yamliku nafsahu yang bisa menahan kemarahan ketika marah. Soalnya marah ini pun jadi tabiate menungso. Tapi wong nek gak gampang murang-muring iki termasuk sing diarani wong kuat jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waruwiya lan den riwayatan ada satu riwayat annahu stune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh Kanjeng Nabi man kaffa. Niki. Ada satu riwayat mengatakan sapane wong kaffa nyegah ghadabahu ing murang-muringi wong ndak gampang marah. Niki gak titik-titik murang-muring. Kaffallahu anhu adabahu. Kaffa mongko nyegah sapa Allah anhu saking man adabahu ing siksane Jadi orang yang bisa menahan kemarahan itu besok akan akan dicegah oleh Allah dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau disya tidak jadi. Mau disya oleh Allah tidak jadi karena apa? Karena ini orang ini juga bisa menahan kemarahan ketika marah. Ini besok orang ini tidak akan mudah disiksa oleh Allah. Dijauhkan dari siksa Allah. Direksa oleh Gusti Allah gak sampai disiksa. Insyaallah. Ternyata amalan-amalan itu untuk kebaikan di akhirat itu sangat banyak. Menuju untuk kita nyaman di akhirat itu ternyata banyak. Kata ternyata. Tergantung kalau sampean dari amal mana yang Allah meridhoi amal kita itu. Belum tentu sholat kita, belum tentu jamaah kita yang belum tentu semuanya. Dari mana kita tidak tahu. Wis dilakoni kabeh ae. Kabeh dilakoni ya sing cilik-cilik ya dilakoni, ya sing gedhe dilakoni. Ojo sing gedhe-gedhe tok ae dilakoni, ya sing cilik-cilik dilakoni. Wis kabeh. Siapa tahu walaupun yang kecil itu menjadi ridhonya Allah, kita akan nyaman. Nah,
di sisi Allah kita akan nyaman. Barangkali yang kecil-kecil ndak nyepelino sing cilik. Barangkali sing cilik kita diridhanipun Gusti Allah. Imam Ghazali lah ngoten. Imam Ghazali itu lampau pengarang kitab, beberapa kitab Imam Ghazali ini, subhanallah. Ketika piyambakipun wafat ditanya oleh rekan-rekannya yang sesama dia ketika dia sudah berada di alam barzah, ada seorang yang bertanya kepada beliau, wahai Imam Ghazali, gimana keadaan? Dia jawab, ternyata saya menjadi aman di alam barzah ini ternyata bukan dari kealiman saya, bukan dari ilmu saya, bukan karena saya itu selalu bangun malam, enggak, bukan karena saya itu banyak sedekah, tapi apa maksudnya? Ternyata semua itu di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Cuma satu yang pernah aku ketika aku mengarang kitab Imam Ghazali, di situ ketika pen saya itu saya masukkan ke mangsi, ketika saya angkat mangsi itu ada lalat itu hinggap ke pen saya itu, terus saya biarkan, tidak saya teruskan. Saya mengarang kitab, menulis kitab, tidak saya teruskan. Saya diam sampai lalat itu minum mangsi yang ada di pen saya, di pena saya itu. Saya biarkan, saya merasa kasihan. Setelah dia kabur, baru dia teruskan. Itu yang menyebabkan dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata bukan semuanya itu, ternyata sekecil inilah yang menjadi ridho Allah. Banyak itu kisah-kisah yang semacam itu. Seperti halnya seorang sufi, ketika dia itu seorang sufi, ketika dia kehujanan, kemudian dia itu berteduh di dalam gua. Ketika berada di dalam gua, dia kelihatan ada kucing itu kehujanan, kucing loh Pak. Ketika kasih sayangnya seorang sufi itu, kemudian kucing itu diambil karena kasihan terhadap kucing. Kehujanan diambil kucing itu, kemudian dimasukkan ke dalam jubahnya itu, kucing itu. Sampai segitu. Kemudian setelah beliau itu meninggal, sufi itu ditanya oleh Allah, kok aku masukkan surga itu karena apa? Tahukah kamu? Ya Rabb, ya mungkin karena amal-amalan saya, ya mungkin ibadah saya, mungkin karena sholat saya, mungkin karena tahajud saya, mungkin karena kebanyakan amalnya itu. Bukan, kata Allah, bukan semua itu. Kamu ingat ketika kamu kehujanan, kamu berteduh dalam gua, di situ kamu melihat seekor kucing, dan kucing kamu tolong karena kamu kasihan. Itulah sebabnya aku meridhoi kamu. Ngoten Pak. Kucing lho, kadang-kadang kula kali sampean niku nyepelekno ngoten-ngoten iki. Nah, kadang-kadang kucing melok ngetut mau ditempak. Melok nang jero omah kadang-kadang ditempak. Ayo kita harus punya kasih sayang. Lho nggih Pak, kadang-kadang kita sayangilah ya orang-orang yang di bumi, makhluk-makhluk yang sayangilah apa-apa yang di bumi ini. Tentu orang-orang yang di atas akan menyayangi kita. Kalau kita sayangi Pak. Tuh, nek saged ngoten. Jadi kita itu walaupun sekecil apapun amal itu barangkali itu yang keradu nanggone Gusti Allah. Gitu. Pas sampean pas beda mari ngaji ngeten niku aku tak delok-delok kucing sing sakno tak pakani. Nggih mboten napa-napa. Tapi nek krana li sampean krana di beda nggih. Karaton duduk krana lillah. Niki sampean mungkin pas mboten asal napa-napa sampean murang-muring sampean. Nggih. Wis biasa mawon. Jadi sampean kali kula niki kalau melihat sesuatu ya kitanya itu perlu ditolong sampean tolong. Ngoten nggih. Dadi niki terus Kanjeng Nabi, wong sing iso menahan kemarahan akan marah ndak jadi, maka Allah besok
orang yang semacam ini akan dijaga, akan diamankan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasalisu yang ketiga, ini di dalam kitab Taurat ini, man taroka hubbal aisy, man sapane wong taroka kan tinggal sapa man hubbal aisy ing demen urip, ay hayati tegese urip, fit dunya ing dalam dunya, bi alla yuhibba, bi alla yahibba, bi alla yuhibba kelawan yen to ora seneng sapa man atamattu'a ing seneng-seneng fiha ing dalam dunya, sara mongko dadi sapa man yaumul kiamati besok dina kiamat aminan iku wong kang aman, aisa liman tegese wong kang selamat in adabillah saking siksanipun Gusti Allah. Napa niki? Siapa orang yang tidak suka terlalu bersenang-senang hidup di dunia? Urip nang donya niki umume tiyang niku kan senang-senang niku kan, hidup senang-senang itu kan rasanya akan bahagia nggih. Tapi nek kula kali sampean niku bisa meninggalkan hidup selalu bersenang-senang. Artinya gak senang-senang tok artinya. Ya? Mengurangi kesenangan. Nah, hidup mengurangi kesenangan. Nek donya niku aja akeh-akeh seneng, nggih. Nah niki. Besok kita itu akan aman. Kata baginda Rasul, besok kita itu akan aman di akhirat kita, saliman min adabil, akan dari siksa Allah, karena kita tidak terlalu hidup bersenang-senang bermewah-mewah. Senajan sampean bisa bermewah-mewah bisa, tapi tidak sampean tidak lakukan itu. Bisa sampean santun beli mobil mewah bisa, beli rumah mewah bisa, tapi sampean tidak, hidup sederhana saja, ya, apa adanya itu aja. Loh, orang semacam ini bisa menahan dari itu. Menahan untuk bersenang-senang ketika di dunia, orang itu besok di akhirat akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi warabi'u yang keempat, man tarakal hasada. Man tarakal hasada, sapane wong taroka tinggal sapa man al hasada ing drengki sara, mengko dadi sapa man yaumul kiamati mahmudan, dan puji ala ruusil khalaiki ing atase pira-pira ngarepe pira-pira makhluk. Subhanallah. Barang siapa yang meninggalkan hasud, hasud itu apa? Hasud itu drengki, ya Pak ya. Drengki itu masuk hasud. Hasud itu adalah penyakit hati. Hasad ada penyakit penyakit hati. Dan kita selalu dianjurkan oleh Allah selalu minta pertolongan kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Kita selalu berlindung kepada Allah dari sesuatu yang hasud. Penyakit hasud bahaya Pak, penyakit. Orang yang ada penyakit hasud dalam hatinya, orang tidak akan bisa selamat hidupnya nanti di akhirat. Orang yang hasud. Oh, hasud itu apa? Hasud itu orang yang tidak suka melihat orang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hasud. Ketika orang mendapatkan nikmat dari Allah, terus kita itu tidak suka, berarti itu namanya hasud sampai. Nah, ini penyakit hati Pak. Penyakit hati ini hati-hati Pak. Kita itu mesti terjangkit, kita itu mesti ada, ya, sedikit banyak kita itu ada penyakit hasud. Tapi jangan kita bina, artinya kita hilangkan penyakit hasud itu. Subhanallah. Itu adalah penyakit hati. Drengki, sombong, penyakitnya hati, sombong, drengki, terus apa lagi? Pelit, oh, penyakitnya hati ini gimana nih? Pelit, sombong, drengki, ini penyakit hati semua ini Pak. Harus kita hilangkan itu Pak. Nah, kita tidak tahu kalau kita itu terjangkit penyakit itu, tidak tahu kita itu. Yang tahu siapa? Orang lain.
Orang yang yang terjangkit penyakit hati, misalnya kula duwe penyakit hati, penyakit iri niki nggih. Tidak akan mengaku kula niku, tidak akan mengaku kita akan kalau kita itu punya penyakit dengki. Orang sombong tidak akan mengaku dirinya sombong. Nah, orang yang di penyakit dengki tidak akan mengaku dirinya dengki. Sing weruh sinten? Sing weruh wong liya. Loh, kalau yang tahu orang lain, kita harus membuka berteman. Kita buka pertemanan, bersilaturahim kepada teman-teman kita agar tahu penyakit yang menyakiti hati kita itu. Yang tahu adalah orang lain, teman kita. Loh, nek sampean wis ngerti nek sampean duwe penyakit hati itu. Nah, nek ngerti sampean duwe penyakit hati, obati ya napa obati? Ya kita harus sering-sering ke majelis taklim ya, mendengarkan pengajian-pengajian, fatwa-fatwa ulama-ulama, guru-guru kita. Nah, itu obatnya nanti penyakit hati. Karena tidak ada obati penyakit hati ini, nggak ada. Bahkan di dunia ini tidak ada rumah sakit yang menangani spesial rumah sakit spesial penyakit hati. Tidak ada. Mboten enten spesial penyakit hati itu tidak ada. Di dunia pun tidak ada yang menangani spesial penyakit hati. Tapi kalau spesial penyakit jasmani, jantung banyak, katang gini kok. Yang kita mau ginjal spesialis wonten, paru-paru wonten, penyakit kulit. Tapi penyakit hati tidak ada. Penyakit hati. Inilah. Bahkan orang-orang itu cenderung lebih mementingkan penyakit jasmani daripada rohani, sampai dia berani mengeluarkan berjuta-juta, bermiliatan untuk mengobati penyakit jasmani. Nggih, yang penting ini padahal penyakit rohani, penyakit hati lebih bahaya daripada penyakit jasmani niku. Lebih bahaya penyakit jasmani ini, rohani niku daripada penyakit hati. Ini penyakit jasmani, penyakit jantung, penyakit liver dan lain sebagainya, bahayanya hanya untuk di dunia saja. Bahayanya cuma kita dunia saja. Paling entek dunia ini gitu. Tapi penyakit hati bahayanya bukan di dunia akhirat. Sampai ke akhirat tidak ada ceritanya orang yang kena penyakit jantung mati meninggal masuk neraka, tidak ono ceritanya. Disebabkan penyakit jantung itu mlebu neraka, tidak ono. Tapi kalau orang penyakit hati, ceritanya banyak. Hadis-hadis Rasulullah mengatakan bahwa orang yang terjangkit penyakit itu tidak banyakkan di mana tempatnya? Di neraka. Orang sombong tidak akan bisa masuk surga. Loh, ini penyakit jasmani, penyakit rohani malah lebih bahaya daripada ini. Nah, ini makanya Allah itu tidak melihat kehebatan kita, tidak melihat jasmani kita, tidak melihat kegantengan kita, kegagahan kita. Allah itu melihat yang dilihat Allah. Walakinnallaha yanzuru ala qulubikum, yang dilihat oleh Allah hati kita. Makanya ayo hati kita bersihkan hati kita. Karena Allah yang melihat bukan diri kita, adalah hati-hati kita semua. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari Allah, dari penyakit hati, penyakit hasud, dan penyakit paidit, dengki, dan sombong. Amin Allahumma amin. Qala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadya sira kabeh wal hasad, ing hasad dengki. Ini takutlah kamu terhadap hasud. Fa inna bnai adama mengkostuhuni putra lanang lurune Nabi Adam. Nah niki Pak, putra loro lanangi Nabi Adam, innama qatala iku angin pastini mateni sapa ahaduhuma salah sijine anak Adam sahibahu ing kancane Ahad hasadan disebab dengki. Putranya Nabi Adam. Jadi memang paten pinaten ini mulai zaman Nabi Adam niki pun enten, sebabkan dengki niki pun mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang itu masih tidak bisa hilang Pak. Dari sifat hasud ini, karena sifat hasud. Putra Nabi Adam dibunuh sama saudaranya sendiri
Kenapa? Karena dia iri, dengki. Terhadap siapa? Terhadap saudaranya sendiri. Nah, karena dulu Nabi Adam itu kalau melahirkan itu kembar terus, Pak. Nabi Adam kalau melahirkan kembar, lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok, ngoten. Terus dulu pernikahan dulu itu, zaman Nabi Adam itu, syariatnya pernikahan dulu itu, syariatnya harus silang. Silang. Misal sampean sing pertama, kakak yang pertama laki perempuan, yang kedua adik laki perempuan. Nah ini disilang. Jadi kakaknya yang pertama harus kawin dengan adiknya ini. Nah dengan adik ini harus kawin dengan kakaknya yang pertama. Lu kebetulan, nah sing kakake mau kawin ambek iki mau tepak elek. Kembar tapi elek. Sing wedok dulure elek dhewe, Pak. Elek. Nah sing adike rabine mek kakake sing pertama ayu. Wah, ini timbul akhirnya. Wah, iki enak adik iki oleh dulurku sing ayu, aku oleh dulur sing elek. Nah, ini keluar rasa dengki, hasud. Dibunuh makanya. Coba. Habil dibunuh oleh Qabil. Subhanallah. Ini terjadi sampai sekarang hasud. Maka kita penyakit paling bahaya itu adalah penyakit hati. Hati-hati, Pak. Terus muka-muka diselamatkan kali Gusti Allah. Wal khamisu utawi kang kaping 5 niku man sapane wong taroka kang tinggal somoman hubbar riyasati. Ing napa? Hubbar riyasati demen seneng riyasa, seneng dadi kepala. Nah niki. Ai tegese almasi tegese lumaku alhasan ingkang bagus. Soro yaumul kiamati azizan indal malikil jabbar. Orang ini besok akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meninggalkan senang, ya, senang jadi pemimpin. Boleh enggak kita jadi pemimpin? Boleh apa enggak? Kita jadi kepala. Boleh. Sing gak oleh ku senengi. Aku seneng rek dadi pemimpin. Itu yang ndak boleh. Ambisi dadi pemimpin ndak boleh. Nek sampean dadi pemimpin boleh, tapi ambisi yang ndak boleh. Wong sing gak gelem ambisi niki enak, Pak. Didadekno. Nek didadekno dipilih, akeh sing milih dheke. Pilihan. Banyak yang milih mereka. Dipilih. Wis ndak apa-apa kira dipilih. Apa ono salah yo gak. Besok kita tidak bisa nuntut besok ono salah ya ngaku lho gak ambisi dadi wong sampean sing milih aku ya salahmu wong aku salah itu kalau pemimpin yang baik tidak ambisi tapi umumnya wong ku Pak kepingin dadi pemimpin umumnya kepingin dadi kepala lah pemimpin saiki kepala saiki itu yang termasuk kepala sing formal artine nggih niki akeh-akeh iku tuku Pak membeli nggih ya apa iso dadi pemimpin iki apa caranya dengan cara bagaimana dengan caranya ya penting aku sudah jadi pemimpin membeli dengan cara yang tidak baik nah ini yang bahaya kita makanya orang yang tidak ambisi terhadap kepemimpinannya besok kata Allah yaumal kiamati azizan soro yaumal azizan indal malikid jabar besok orangnya akan jadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiyalan den riwayataken apa annahu sunni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala iku dadi sapa nabi ma min rajulin ora ana utahe wong lanang kuya ta'adamu kang lumaku luhur fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne rajul wa yahtalulan royal sapa rajul fi misyatihi ing dalam lakoni wong lanang ila laki Allah anginku tetemu sapa rajul Allah ing Gusti Allah wa huwa hali utawi Allah alaihi ngatasi rajul wadbanu kuden bendu dan murka murang-muring Gusti Allah rawahu Al-Imam Ahmad wal Bukhari wal Hakim sahih hadisipun. Tersebut Kanjeng Nabi ini ana wong lanang punya rasa dirinya paling hebat. Nah, punya hati
paling hebat. Jadi Kanjeng Nabi terus ngoten. Terus Kanjeng Nabi nek ana wong lanang sing rumangsa gumedhe atine, sombong, katakane sombong. Nah, wong sombong niku, Pak, boten seneng ambek wong di iya. Orang sombong itu tidak menerima pendapat orang lain. Rumangsa dirinya itu paling hebat. Itu wong sombong. Po ndak mau menerima pendapatan. Nek melaku mau wong sombong niku siji. Melaku ni wong sombong niku siji, Pak. Melaku ni mesti ndak. Masih kepethuk kanca gak gelem salaman dhisik. Salaman gak gelem. Aku nek disalami pokoke gak gelem ki ambake disiki mboten purun. Niku wong sombong niku, Pak. Padahal tahu sampean gak gelem salaman. Nek kon salaman mbek aku ya salaman. Orang lain dianggap tidak ada apa-apanya. Iki wong sombong. Nek melaku mau mbek nyeret-nyeret, mbek dangak-dangak, mbek nyeret. Apa maneh mbek rokokan. Rokokan kadang-kadang rokok niku Pak digelintir-gelintir ngoten lho, Pak. Oh. Tahu sampean rokok niki digelintir-gelintir ngono. Buat rokok niki mawon gak biasa, nek wong biasa. Nek wong sing gak sombong buat rokok dikencan wong, dipateni. Tapi nek wong sombong mboten. Diputer-puter diselentik nang dhukur, Pak. Les ngoten, Pak. Oh. Baru mudhun nang ngisor ketebuk, mboten dincak mek sikile. Wong sombong niku, Pak. Niku, Pak. Jalannya itu sudah ketara nek wong sombong niku. Nggih to? Nah, niki termasuk orang yang punya hati yang merasa dirinya itu paling hebat. Ini besok di hadapan Allah tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wong nek wis gak oleh rahmat Gusti Allah akan kemana kita itu? Padahal kita itu yang diharapkan adalah rahmat kasih sayang Allah. Nek amal belum tentu, Pak. Amal kita yang jadi rahmat Allah. Dan dapatkan rahmat Allah itu yang kita harapkan. Orang masuk surga karena rahmat Allah. Kalau sudah tidak mendapatkan rahmat Allah, akan kemana kita itu? Ya larinya ke neraka. Naudzubillah wal ya'udzubillah. Mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Wasadisu tawing kaping 6 mantarokal fudula. Yes. Man sapani wong taroka tinggal soal fudula ing leluwian berlebih-lebihan. Fi dunya ing dalam dunya minal kalami sami guneman wal mali lan arta wal jahilan pangkat poidalik minal mubahati allati tuqiu fil maksiati wal aflati dan lupa. Sapani wong sing ninggal berlebih-lebihan. Orang yang hidupnya di dunia tidak berlebih-lebihan. Padahal nggak ada. Dia itu mampu, andaikan saya melakukan itu bisa. Tapi hidupnya dia tidak mau berlebih-lebihan. Ya. Besok orang ini akan soro naiman fil abrar. Besok orang ini akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Di akhirat besok akan berkumpul dengan orang yang baik. Masya Allah. Orang yang tidak hidupnya tidak berlebih-lebihan. Nggih. Mangan wis biasa-biasa, nggih. Pomo sampean makan sate mbek gule berlebih-lebihan mboten? Mboten. Wong sampean iso tuku kok. Mboten berlebih-lebihan, tidak. Sampean duit tuku mangan, tuku sate, tuku gule, bukan berlebih-lebihan, ndak, biasa. Yang maksud berlebih-lebihan ya apa yang berlebih-lebihan itu? Yang berlebih-lebihan itu artinya orang itu di samping dia itu hartanya banyak, tapi dia itu tidak merasa cukup. Paham ya? Dia sudah banyak hartanya, masih belum merasa cukup, kurang terus. Itu yang dikatakan berlebih-lebihan. Nah, wis cukup lah, positif ada mana, gitu.
sudah berlebih-lebihan. Wis anake wis duwe omah, wis dikai apa kabeh cukup, anak sampean bojone cukup, sampeyan cukup. Terus buat apa itu berlebihan? Ya disedekahno ae gitu loh. Disedekahkan aja. Itu yang nanti akan menjadikan kita akan bertemu dengan kita. Buat apa-apa, buat apa kita? Ini disedekahno nang gone anak yatim, nang gone masjid-masjid, nang musala. Kita sedekahkan harta kita. Ojo ditumpuk kaya apa. Itu orang yang berlebih-lebihan, wong wis cukup. Dipangan wis ono, gitu. Anake wis ono kabeh, cukup kabeh. Untuk masa depan kita, itu wong kok wis gak iso kerja, jangan. Orang kalau yang beriman, orang beriman itu tidak perlu memikirkan untuk masa depan kita. Yang kita pikirkan itu masa depan sesudah mati. Tapi kebanyakan manusia itu mikir masa depan sebelum mati. Dipikir no, makanya dikumpul no duit iki, kabeh anak-anak wis cukup kabeh. Duit iku dikumpul no ae, engko awak dhewe wis tuwa gak iso kerja. Ya toh? Baru wis tuwa, wonge mati. Siapa yang memilikinya? Anak-anak kita. Kita punya apa? Tidak punya apa-apa. Itu loh, Pak. Ayo kita memikirkan diri kita, Pak. Diri kita ini penting, Pak. Kita jangan mikir masa depan kita. Masa depan kita, orang yang beriman sudah tahu, kita itu sudah tahu bahwa yang menghidupkan itu Allah, yang mematikan Allah, yang memberikan rezeki Allah. Nggih pun kita serahkan kepada Allah. Nggih. Sampeyan wis wayahe pensiun ya wis leren sing akeh ibadah wae, nggih. Nek bisa bersedekah sampean sedekah. Kalau kita punya lebih kita sedekahkan. Karena apa? Kan tak untuk diri kita, nggih. Nek sampean duwe akeh dunyane akeh ya bangun masjid. Bangun masjid dewi bangunan. Tanpa dari sumbangan orang lain bangun masjid kanggo sapa? Kanggo jariah sampean kali kula. Nek pancen duit lebih-lebih kaya apa? Gak bangun masjid itu aku tak bangun tempat pendidikan pendidikannya agama. Ini nanti akan jaraknya terus berjalan. Ini yang kita anggap nanti akan ketemu. Dunia sampean iso ketemu maneh nek sampean gunakan untuk kebaikan. Nek dunia sampean gak ketemu kali Gusti Allah tidak untuk kebaikan. Nah niki kebanyakan orang itu memikirkan masa depan sebelum mati. Pikirkan nek tuwa ya apa. Nah, terus dipikir no tuwa ya apa. Orang beriman tidak boleh kita memikir. Ya sekedar pikir tidak apa-apa, tapi terlalu jangan. Karena ada Allah, hidup ini ada Allah. Pun tersenipun jadi tiang niku kalau kita tidak berlebih-lebihan dalam hidup ini, merasa cukup ya, dan menerima apa telah pemberian Allah. Nah, ini orang itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang baik. Masya Allah, akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Tentunya orang baik di mana tempatnya? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulno sampai dicidekno mbek para nabi-nabi, para siddiqin, para anbiya. Memang tingkatan-tingkat orang masuk surga itu tidak sama, Pak. Tingkatan-tingkatan orang masuk surga tidak padha. Sampean mbek Kanjeng Nabi ado. Nggih. Mbek Kanjeng Nabi sampean nggih padha mlebu swarga nih, tapi tingkatane Kanjeng Nabi niku ten kene tempat yang paling lebih baik lagi. Ini padha saja di swarga padha kenikmatan yang sampai rasakan sama. Tapi ada tingkatan-tingkatan. Tetoko mbek siddiqin, mbek wong sing padha wong sing api-api, mbek wong soleh-soleh itu nanti. Nah, itu ada tingkat-tingkatan dalam surga itu. Nah, terus pokoknya kalau kali sampean mlebu swarga wis alhamdulillah. Syukur sampean mlebu swarga, Pak. Amalannya apa? Tergantung kalau kali sampean. Dari amalan mana yang kita lakukan supaya dapat ridho Allah. Nah, makanya ayo kalau kali sampean kita lakukan semuanya, yang kecil maupun yang besar. Golek ono kabeh. Nah, ini nanti kita akan mendapatkan dari amalan yang kita lakukan. Wasabi'atu wasabi'u tawi kami bitune mantarokal husumati mid dunya sara yamal fil faizin. Mantaroka sapane wong tinggal husumah para padu fid dunya ing dalem donya sara yaumul qiyamati minal faizin. Orang yang selalu meninggalkan debat. Nah, ya. Debatan. Ya. Debatan atau bantah-bantahan. Kita berdebat, boleh kita berdebat.
Tapi kalau kita perdebatan yang kiranya itu walaupun sampean sudah merasa benar, terus kita harus mengalah saja, ngelawai. Lho sampean ngalah niku, wis gak tak terusno debatan. Apa itu? Sampean golek ilmu ini kayak debat-debatan. Kayak apa sampean golek ilmu kayak debatan? Golek ilmu kanggo dilakoni, golek ilmu ini kanggo dilakoni, bukan untuk berdebat. Kayak apa debat-debatan. Nah, orang yang tidak mau berdebat wis ngalawai. Yaumal qiyamati minal faizin, besok akan menjadi orang yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wadzafirin, engkang mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam man tarakal mira'ah. Barang siapa yang meninggal mira'ah. Nah niki. Padu wa huwa hali wong mubtilun batal bunyalahu baitun fil jannah. Nah niki. Orang ketika berbantah-bantahan, debat, orang sing ngalah. Bener sampean itu bener. Tapi sampean itu ngalah wis. Ndak diteruskan ajalah, sudah. Gak perlu. Manfaatnya apa? Wong padha ngeyel, padha ngeyeli. Sampean ngalah. Lho sampean ngalah niku, Pak. Masya Allah. Bunia sampean dibangunkan oleh Allah baitan fil jannah, surga di dalam surga, rumah di dalam surga. Jadi wong ngalah nih masya Allah, sebutan tandingan nih wong ngalah. Insya Allah. Wasaminu sing nomor pinten iki. Walu mantarokal bukhla. Mantarokal bukhla sapa nih wong tinggal bukhla ing medit fid dunya sara madfuran indaru usil khalaiki. Iki. Siapa orang yang meninggalkan bakhil, kikir. Kalau sudah meninggalkan kikir, meninggalkan bakhil, berarti orang itu dermawan. Orang itu loman. Siapa nih wong sing loman nok dunya, gampangnya ngoten. Sing loman nok dunya, soro madkuron indaru usil khalaiki. Besok sampean itu diumumkan oleh Allah. Orang-orang yang dermawan, orang-orang sing loman besok ketika makhluk dikumpulkan semua oleh Allah diumumkan. Inilah hamba-hambaku di atas orang-orang yang sedang dalam keadaan kesulitan, akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang dermawan itu nanti akan diumumkan. Inilah orang yang dermawan ketika hidup di dunia. Masya Allah, mulia Pak wong dermawan itu Pak. Subhanallah. Tapi biasa nih penyakit memang penyakit orang kaya itu Pak, gandengane memang medhi, gandengane wong sugih niku medhi. Tapi orang beriman ndak. Insyaallah kalau orang kaya beriman, insyaallah lebih kedermawanannya. Kalau orang beriman. Tapi kalau orang tidak beriman masih pikir-pikir Pak. Nyumbang nang masjid mikir-mikir. Orang yang tidak beriman lewat nggone masjid, ada masjid dibangun. Ada masjid dibangun. Ada orang tidak beriman lewat. Ini buat apa ini Pak? Nah, bentuk panitia ini mau dibangun untuk apa? Oh ini dibuat masjid Pak. Oh sholat. Oh iya. Cuma ya tok. Seliwat tok. Padahal wongnya sugih. Karena tidak beriman. Cuma liwat tok takon tok. Oh iya. Tapi kalau orang yang lewat orang beriman. Oh ini belum selesai ya? Belum Pak. Kira-kira berapa ya? Nah, ngoten, kira-kira sampai berapa? Mana patnya? Digoleki panitia. Wong beriman, duwe ono mesti. Tapi nek wong gak beriman, masih duwe akeh, wis liwat tok. Liwat. Beda niki. Makanya terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala la yajtami wal iman wal bukhl. Nah, ini la yajtami'u, ora kumpul apa iman wal bukhl. Iman dan kikir itu tidak bisa kumpul fi qalbi rajulin, di dalam hati seseorang mukmin abadan selamanya. Jadi iman dan kikir itu tidak bisa kumpul Pak. Tidak bisa kumpul. Nek wong iman kikir medit palsu iman. Lho palsu Pak. Tidak bisa kumpul soalnya. Wong iman mesti dermawan, mesti loman. Wong iman percaya dengan adanya Allah. Ngoten. Makanya nek wong iman kikir
munafik gitu. Orang banyak uangnya, kayaknya banyak. Ini termasuk palsu iman ini. Maksudnya iman gandengannya niku loman. Itu Pak. Makanya tidak akan kumpul dari Kanjeng Nabi wal iman wal bukhul fi qalbi rajul, dalam hati seseorang selama-lamanya tidak akan bisa menyatu iman sampai kikir, tidak bisa Pak. Tidak bisa menyatu. Iman tidak akan mau. Kalau berada di sisi seorang yang hatinya kikir, dia akan tinggalkan dia. Kalau terhadap diri orang ini ada rasa kikir, ada rasa bakhilnya, iman tidak akan mau dia kumpulnya. Iman akan berkumpul dengan orang yang dermawan. La istami'u al-imanu wal bukhlu fi qalbi rajulin mu'minin abadan, selama-lamanya. Rawahu Ibnu Mas'ud. Warawiyah, dan diriwayatkan lagi annahu Rasulullah SAW pernah berkata lagi, wa ayudain adwa'u minal bukhl, wa ayudain lan utawi endi penyakit adwa'u kang luwih angel minal bukhli ketimbang penyakit medit. Rawahu Imam Ahmad wal Bukhari Muslim. Sahih hadisnya Pak. Kullu da'in dawon, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Penyakit napa mawon mesti obat, enten obati. Tak gak waras-waras, tak tambani gak waras, tambani durung ketemu obati. Wong kajeri Kanjeng Nabi kullu da'in dawa, setiap penyakit mesti ada obatnya. Belum, ya kita hanya usaha aja Pak. Kan gonang dindi wis kadang-kadang belum bisa, ya belum ketemu obatnya. Kalau Allah sudah menghendaki orang itu sembuh, nanti ada aja obatnya itu. Nah, itu. Setiap penyakit tentu ada obatnya. Penyakit sing paling bahaya gak ono obati. Ono penyakit sing gak ono obati Pak. Nek setiap penyakit ada obatnya. Ada penyakit yang tidak ada obatnya. Penyakit apa? Penyakit medit. Loh, ini kan Nabi yang tahu penyakit gak ono obati. Semua penyakit ada obatnya, tapi penyakit yang tidak ada obatnya adalah penyakit medit. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim. Sahih hadisnya Pak. Kalau penyakit sing kana banyak penyakit medit. Mari kula kali sampean sadia wong sing loman nggih Pak nggih. Nggih, wong sugih, wong napa wong loman iki duduk para sugih boten Pak. Masih kadang-kadang tiyang sing biasa-biasa niku loman. Bukan karena uang banyak. Kita bisa kok jadi orang dermawan, ya menurut kemampuan kita, menurut kemampuan kita, kemampuan sampean apa? Jangan sampai kita itu jadi orang bakhil pokoknya. Sampean punya uang 100, ya punya 100, sampean sedekahkan sebagian dari 100 itu termasuk orang wong loman gitu sampean. Jangan wong loman. Nah, nek sampean ngekei 50, sampean punya 50 sampean kasihkan, 50 sampean untuk sampean, itu termasuk orang dermawan sampean. Dermawan. Sampean duduk 100, sampean kekno 75, sampean nyisa selawi. Masya Allah, di atasnya dermawan, masih membentunkan orang lain. Ini gitu Pak. Itu pelanggarannya orang orang dermawan. Semua dikasihkan, wis pokoknya aku apa jari ini. Tak kekno kabeh. Oh niku lebih malih niku Pak. Niku lebih dermawan, di atas dermawan niku Pak. Niku sudah iki zaman sahabat-sahabat biyen nggih. Lah niki sik pikir-pikir nek zaman-zaman sahabat biyen ku cuma wis gak mikirno sapa-sapa, wis mikirno pokoknya karena dia tahu kalau saya memberi ngasih pasti Allah kan memberi lebih banyak. Pun niku pun boten saged diceritakan. Pemberian kita itu akan Allah ganti yang lebih banyak. Janji Allah pun dan itu. Tapi sampean nek sedekah ojo ngarep-ngarep balike nggih. Wah, aku tak sedekah iki engko mbek Gusti Allah jadi balen sampun. Sampeyan penting ikhlas lillahi taala. Wattasi'u man taraka fid dunya wallahu a'lam bisawab. Para bapak, para ibu jamaah, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada guna dan manfaatnya. Kita jadikan tambahan ilmu kita. Selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا ولا تضرب بحوجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل